Kayak kasus diriwayat Imam Muslim, Imam Bukhari juga rahimahumullah dari Abdullah bin Mas'ud tentang akhirun nasi khurujan minan nar. Pernah dengar? Manusia terakhir yang keluar dari neraka. Pernah dengar itu? Manusia terakhir keluar dari neraka, manusia terakhir masuk ke dalam surga. Tuh, setelah dia keluar nih, gerbang neraka deng tutup. Udah, salam, abadi kau di sono. Gitu. Setelah dia masuk surga, deng gerbang surga ditutup. Udah, abadi kau di sana. Begitu kan? Itu begitu ridha dia. Jadi as'afu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni la a'lam akhiran nasi khurujan minan nar." Sesungguhnya aku mengetahui orang terakhir yang keluar dari neraka. Zen, dia hidup lama di neraka. As'afahun nar. Neraka membuatnya letih dengan semua azab-azabnya. Dan terus dia berdoa, ya Rabbi keluarkan aku. Sehingga akhirnya Allah pun mengeluarkan dia dari neraka. Ketika dia keluar dari neraka, dan dia orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Tayyib. Kemudian ditutup pintu neraka dan abadilah mereka yang ada di dalam neraka. Ketika dia keluar dari neraka, dia berkata, Alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada yang lain selainku. Padahal mah loba. Padahal mah banyak sebelum dia yang dikeluarin. Cuman bakatku bungah nak, gitu. Saking bahagianya dia, sehingga dia akhirnya Allah Subhanahu wa taala tampakkan bagi hamba ini, belum masuk surga nih Jal. Allah tampakkan bagi hamba ini syajarah, sebuah pohon yang rindang dan indah, wama, dan ada sungai yang mengalir di bawahnya. Waktu keluar dari neraka, ini hamba doa mulu, ya Rabbi keluarin aku dari neraka, keluarin aku dari neraka. Aku gak akan minta hal lain lagi. Asal keluar aja dari sini nih, kata gitu. Tapi ketika melihat itu, dia bilang, ya Rabbi, aku mau di situ, mau di pohon itu, li'astadhilla bidhilliha wa ashrab min ma'iha, agar aku berteduh di bawah pohon itu dan minum dari air yang ada di sana. Ini sangat mempesona nih pemandangan ini luar biasa. Akhirnya Allah pun memberinya uzur, li'annahu ra'a ma la yatiq alaihi basara. Karena dia melihat sesuatu yang memang gak ada makhluk manapun yang akan kuat menahan dirinya kecuali pasti menginginkannya. Allah ngasih dia uzur. Oke? Dikasihlah di pohon itu dan dia bernaung, berteduh di situ dan minum dari air itu. Nggak lama Allah munculkan lagi pohon berikutnya yang jauh lebih rindang, jauh lebih indah dengan air yang jauh lebih indah juga di sono sungainya. Ya, ini hamba melihat pohon itu, dia berkata, ya Rabbi, pengen dong yang ono. Begitu kan? Ma'agdarak, betapa zalim yang kau. Bukankah kau berjanji nggak mau minta lagi ini itu? Iya deh ya Rabb, kalau kau berikan itu demi wa'izzatik, demi kemuliaanmu. Aku tak akan minta hal lain. Asal dibagi di situ aja ya Rabb, begitu katanya. Allah pun memberinya uzur, karena dia memang melihat sesuatu yang gak ada makhluk manapun yang kuat menahan jiwanya untuk melihat, pengen hal tersebut. Oke? Akhirnya dikasihlah dia di situ. Ajib, di situ dia berteduh, ngadem, dan dia minum dari airnya. Allah munculkan pohon ketiga, yang jauh lebih indah. Dengan sungai yang jauh lebih bening lagi. Dia ngelihat dan dia pengen, ya Rabbi, pengen yang itu. Dia icap lagi sama Allah, dia omelin lagi, kenapa kau masih minta? Bukankah kau berjanji gak meminta ini itu? Ya Rabbi, kalau dikasih itu janji deh, udah gak minta apa-apa lagi deh ya Rabbi. Begitu. Akhirnya Allah pun memberinya uzur. Karena dia melihat sesuatu yang memang tak ada jiwa yang kuat melihatnya kecuali pasti menginginkannya. Dibagilah di pohon ketiga itu. Nah, di pohon ketiga ini, dia dapat aswat ahlil jannah. Dia mendengar suara para penduduk surga. Oke? Berarti tadi tupuun belum nyampe surga, no? Udah bikin ngiler. Kebayang gak? Di pohon ketiga ini, dia mendengar aswat ahlil jannah. Dia mendengar suara para penduduk surga. Dia pengen minta sama Allah, dia ingat, ya gue udah janji lagi gak minta. Dia nahan diri. Gak lama dia minta, ya Rabbi pengen masuk surga. Allah pun berkata, katanya, apa yang apa yang membuatmu menahan permintaanmu kepadaku, wahai anak Adam. Begitu. Kenapa tadi sempat ngerem mau minta? Gitu. Akhirnya, dikata begini, Allah ini hamba pun berkata, ya Rabbi atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, apakah kau ngerjain aku?
Sementara engkau adalah Tuhannya semesta alam. Masa Tuhan semesta alam ngerjain aku? Begitu maksudnya. Ya Rabbi atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Zain, Abdullah bin Mas'ud ngeriwayatin tabi'in. Tabi'in lagi ngeriwayatin ini. Pas dia bilang, Allah berkata, ini orang berkata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Apakah kau mengolok-olokku sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Ini tabi'in ketawa. Murid-muridnya nanya, kenapa engkau ketawa? Aku ketawa juga waktu itu pas di sini Abdullah ibnu Mas'ud ketawa. Abdullah ibnu Mas'ud ketawa dan dia bertanya kepada muridnya, ala tas'aluni mimma adhab? Kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku ketawa? Begitu. Iya. Kenapa kau ketawa? Kata Abdullah ibnu Mas'ud, dulu Rasul di situ ketawa juga. Dan kita bertanya, kenapa kau ketawa ya Rasulullah? Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, Dahiktu min dahiki Rabbil Izzah. Aku tertawa karena tertawanya Rabb. Tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendengar jawaban hamba itu. Apakah kau ngerjain aku sementara engkau adalah Tuhan semesta alam ya Rabb? Allah pun berkata kepada hamba itu, Inni la astahzi'u bik, walakinni ala ma asya qadir. Sesungguhnya aku bukan lagi syugulin engkau. Syugulin yakni kerjain engkau. Tapi aku atas segala hal yang aku kehendaki, aku maha mampu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Adkhilil jannah. Masuklah kau ke dalam syurga. Dia masuk ke syurga. Tusawwir lahu annal jannah mal'a. Nyampe syurga taunya digambarkan bagi dia, syurga ini ternyata udah penuh. Nggak ada spot kosong Jal. Nggak ada lapak kosong lagi. Syurga mal'a. Yani udah habis. Full reserved. Oke? Okay? Ya Rabbil Jannah mal'a. Dia ngadu lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yani nggak ada lapak kosong ya Rabb. Udah penuh semua ya Rabb. Allah pun berkata, tamanni. Kau ingat hari-harimu dulu di dunia? Ya, tamanni. Kemudian menghayallah engkau. Yani apa yang kau inginkan di dunia dulu. Menghayallah dia. Aku mau ini. Dia menghayal begitu. Allah pun berkata kepadanya, laka ashru amthaliha. Bagimu 10 kali lipat dari yang kau hayalkan. Allahu Akbar. Dan itu level surga paling cetek. Paling rendah. Di sana lain dibilang, laka dunya wa ashru amthaliha. Bagimu dunia seluruhnya dengan seluruh nikmat-nikmatnya 10 kali lipat. Nah bagimu. Itu level surga paling cetek. Zin? Akhirnya hamba ini di sanad lain, dia masuk ke dalam syurga, kemudian memasuki rumahnya di syurga. Fa'atata, kemudian datanglah kedua istrinya dari hurul ain. Ya salam, akhwat sorga. Datanglah kedua istrinya dari hurul ain, dari bidadari syurga. Istri-istrinya itu berdua menghiburnya. Enggak pakai jelas-jelasan, Jal. Enggak. Kompakan nih. Karena penyakit hati, jealousy, hasad hilang di surga. Udah hilang semuanya di surga. Zen. Kemudian nih istri-istrinya berkata nih, Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana lak. Gitu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu bagi kami dan telah menghidupkan kami bagimu. Ya salah. Yani mereka pun menanti penantian yang lama agar si Fulan bin Fulan sampai mereka merindukan itu. Allahumma rzuqnal jannah.